Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah akuntansi pajak. Di sini kita akan melanjutkan sesi dari yang sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai transaksi atas sewa dibayar di muka, kemudian transaksi asuransi dibayar di muka, transaksi bunga, pajak dibayar di muka, dan kredit pajak penghasilan. Oke, baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu sewa dibayar di muka. Ibu akan share terlebih dahulu untuk materi kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan sewa dibayar di muka. Terkait dengan sewa dibayar di muka, di sini kita akan ke sewa atas tanah dan atau bangunan. Berbicara sewa atas tanah dan bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, tentunya dari persewaan tanah dan atau bangunan. Bisa berupa sewa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gudang, industri, itu dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif yaitu 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Ini juga dijelaskan di dalam PP nomor 5 tahun 2002 JO KMK 120 KMK 03 2002 JO ke 227 PJ 2002. Nah, di sini selanjutnya, persewaan tanah dan atau bangunan itu akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebanan biaya dan pihak penyewa tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2. Tentunya ke kas negara dengan menggunakan SSE paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya ke pajak di website DJB online di e-filing dengan menggunakan surat setoran surat pemberitahuan atau SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tidak dipotong oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan atau yang pemilik aset pemilik aset tanah dan bangunan inilah yang wajib menyetor sendiri PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan SSE atau ID billing dan melaporkannya ke DJB online dengan menggunakan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini juga sesuai dengan PMK 184, PMK 03 2007, JO PMK 80, PMK 03 2010. Nah, kita ke contoh terkait dengan ketika ada transaksi sewa atas tanah dan bangunan. Contohnya misalkan pada tanggal 2 Maret 2012, PT Andika menyewakan ruang perkantoran pada PT Budi dengan harga sewa sebesar 10 juta, ini belum termasuk PPN untuk masa 1 tahun. Nah, di sini PT Andika membuat faktur pajak atau e-faktur ya untuk transaksi sewa ini dan menerima bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Sedangkan PT Budi ini paling lambat tanggal 10 April 2012 itu wajib menyetorkan pajak tersebut dengan menggunakan SSE dan paling lambat tanggal 20 April 2012 ini berkewajiban untuk membuat SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 itu dan melaporkannya di tanggal 20 bulan berikutnya. Berarti tanggal 20 April kan ya. Nah, kecuali apabila tanggal 10 atau 20-nya ini adalah jatuh di hari libur nasional, maka dia akan mundur ke tanggal berikutnya. Nah, kita akan membuat bagaimana jurnal untuk transaksi dari sisi PT Andika dan dari sisi PT Budi ya. Nah, di sini dari sisi PT Andika berarti dari sisi pemilik atau dari sisi yang menyewakan. Nah, di sini PT Andika
dia adalah PKP ya. Ketika dia adalah PKP, maka jurnalnya adalah kas atau bank, itu adalah 10 juta. Ya, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 adalah 1 juta, tu pajak keluaran dan pendapatan sewa adalah 1 juta dan 10 juta. Jadi di sini perhitungan 1 juta pasal 4 ayat 2 ini adalah 10% dikalikan dengan 10 juta. Pajak keluarannya juga dikalikan dengan 10 juta, 10%. Nah, di sini dari sisi PT Andika sebagai PKP. Nah, di sini PT Budi juga ya, berarti kas di sini ketika PT Budinya adalah non PKP maupun PT Budinya PKP, jurnalnya seperti ini ya. Karena kalau yang membuat e-faktur kan dari sisi yang menyewakan, sepanjang yang menyewakan ini adalah PKP, maka dia berhak memungut 10%. Posisinya mau PT Budi ini PKP mau tidak, tetap PT Andika harus mungut. Gitu. Makanya jurnalnya ini ketika PT Budi yang penyewanya mau PKP atau non PKP, jurnalnya sama seperti ini. Ya. Nah, bagaimana ketika PT Andika ini adalah non PKP, artinya yang menyewakan atau pemilik asetnya ini tidak berhak memungut 10% kepada PT Budi. Baik PT Budinya ini PKP maupun non PKP sama kan, karena posisi memungut ini kan dari sisi yang menyewakan, yang punya jasa menyewakan ini kan PT Andika. Gitu. Nah, di sini berarti jurnalnya adalah kas atau bank 10 ya. Tu pasal 4 ayat 2 pendapatan sewa 9 juta. Ini. Kemudian dari sisi PT Andika non PKP, ketika posisinya penyewanya atau PT Budi ini adalah non PKP, sama ya, jadi kas atau bank 10 juta, tu PPh pasal 4 ayat 2 1 juta, pendapatan sewa 9 juta. Nah, bagaimana transaksinya? Jurnal untuk mencatat transaksi dari sisi pembukuan PT Budi. PT Budi ini berarti selaku penyewa. Nah, ketika si PT Andika ini berstatus PKP, ya, PT Andika ini berstatus PKP, ya, PT Budinya adalah PKP, dan di sini ketika non PKP. Nah, dari sisi PT Budi ini ya, berarti jurnalnya di sini adalah dari sisi PT Budi ya. Ini dari sisi PT Budi ya. Berarti jurnalnya adalah di sini ketika jurnal dari sisi PT Budi sebagai penyewa, posisinya PT Andika berstatus PKP. Berarti di sini sama-sama PKP ya, PT Budi sebagai penyewa PKP, yang menyewakan juga PKP, maka jurnalnya adalah sewa DDM, sewa dibayar di muka 10 juta ya. Kemudian dari sisi PT Budi berarti sebagai pajak masukan, yaitu sebesar 1 juta. Tu PPh pasal 4 ayat 2, kas atau bank 10 juta. Nah, ini dari sisi PT Budi ya, pajak masukan dapat dikreditkan oleh PT Budi karena statusnya PT Budi ini sebagai penyewa adalah ber-PKP. Dan PT Andika juga PKP. Nah, bagaimana jika PT Budinya ini yang sebagai penyewa ini non PKP? Nah, jurnalnya seperti ini sama. Ya, sewa DDM 10 juta, pajak masukan 1 juta tuh PPh pasal 4 ayat 2 dan kas dan bank. Tetapi bedanya si pajak masukan ini tidak dapat dikreditkan oleh PT Budi. Tetap dia menerima e-faktur tetapi tidak dapat dikreditkan karena PT Budi ini non PKP. Gitu. Nah, bagaimana jika PT Andikanya ini adalah non PKP sedangkan PT Budinya adalah PKP? Nah, jadi kalau kondisinya yang menyewakan adalah non, yang penyewanya PKP, ya tidak terkait juga dengan PPN di sini treatment jurnalnya. Karena yang mengut kan dari sisi yang menyewa. Nah, berarti di sini dari sisi penyewa, berarti sewa DDM, tu PPh pasal 4 ayat 2, dan kas atau bank. Di
di sini. Kemudian dari sisi PT Budi ketika non PKP, sama-sama non PKP berarti ya di sini PT Andikanya non PKP, PT Budinya non PKP, berarti sama ya. Di sini berarti sewa DDM itu PPh pasal 4 ayat 2 dan kas atau bank. Seperti itu jurnalnya ya, terkait dengan transaksi atas sewa tanah dan bangunan. Nah, di sini selain tadi sewa tanah dan atau bangunan, juga ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan di sini mulai tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang PPh yaitu nomor 36 tahun 2008 bahwa pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1 sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai tadi PPh pasal 4 ayat 2 itu dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1A, besarnya pungutan dibedakan antara WP yang ber-NPWP dengan WP yang tidak ber-NPWP. Jadi kalau yang ber-NPWP tarifnya 2%, jika yang tidak ber-NPWP maka akan lebih tinggi 100% ya, mohon maaf, maka akan lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. Sehingga kalau tarifnya 2%, bagi yang tidak ber-NPWP maka 100% lebih tinggi, berarti menjadi 4%. Seperti itu. Nah, di sini kita ke contoh bila sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Contohnya misalkan pada tanggal 1 Maret 2021 di sini ya, PT Cici menyewa bus kepada PT Dion. Ya, di sini atau menyewa mobil atau ya untuk operasional misalkan kepada PT Dion untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, biaya sewa per bulannya adalah 1 juta. PT Cici dan PT Dion adalah PKP, sama-sama PKP. Nah, di sini jurnal untuk PT Cici selaku penyewa ya. Tanggal 1 Maret 2021 maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena di sini kan untuk jangka waktu sewanya adalah 6 bulan, berarti 1 juta dikalikan 6 berarti 6 juta. PPN masukannya dari sisi penyewa ya, dari sisi penyewa adalah 600.000. Kemudian tuh utang PPh 23 120 ini adalah dikalikan hasil perkalian 2% dikalikan dengan 6 juta, ketemu 120. Nah, berarti kas atau bank 6.480. Nah, di sini jurnal untuk PT Dion dari sisi yang menyewakan harta ya, yang menyewakan harta tadi berupa kendaraan. Nah, di sini adalah kas atau bank ya. Dan PPh 23 dibayar di muka ya sebesar 120.000 ya ini ya. Kemudian tuh PPN keluaran, ini berarti dari sisi yang menyewakan. Dari sisi yang menyewakan berarti dia ada pemungutan 10% ya, namanya PPN keluaran atau pajak keluaran. Kalau dari sisi penyewa baru dia sebagai pajak masukan. Nah, dan pendapatan sewa sebesar 6 juta. Ini ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka ini tidak dikenakan ya, tidak dikenakan tidak dikenakan PPN maupun pajak penghasilan. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2021 dibayar premi asuransi untuk kendaraan sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Nah, di sini berarti jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka to kas atau bank ya sebesar 12 juta.
Nah, selanjutnya kita ke pajak dibayar di muka. Nah, di sini berbicara pajak dibayar di muka, ya. Di sini bisa berupa PPh pasal 22, 23, 24, 25, atau pajak masukan. Nah, pajak dibayar di muka ini merupakan pembayaran pajak yang dilakukan pemotong, ya, dilakukan pemotong dan atau pemungutan oleh pihak lain, serta pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh WP, yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang PPh badan atau pajak keluaran WP. Pembayaran pajak di muka diakui sebagai aset bagi WP. Nah, ini kita ke contoh PPh pasal 22. Nah, terkait dengan PPh pasal 22, mungkin Anda sudah belajar di PPh Putput ya. Anda bisa lihat kembali di Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, yaitu pasal 22 ayat 3. Ya, ini juga dijelaskan juga di Jo PMK 154 ya. Garis miring PMK 03 2010. Besarnya pungutan dibedakan antara WP yang ber-NPWP dengan WP yang tidak ber-NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP itu lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. Nah, berbicara PPh pasal 22, ini banyak sekali transaksi ya, bisa terkait dengan impor barang ya, impor barang ya di sini ya. Nanti kita ada tarifnya masing-masing ya. Ketika impor barangnya adalah dengan API ya, dengan API. Kemudian misalkan untuk impor barang selain kedelai, gandum, dan tepung terigu itu tarifnya adalah 2,5% ya kan. Kemudian dikenakan tarif sebesar 0,5% dari nilai impor untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Nah, ini adalah impor barang di mana importir dengan API. Gitu ya. Nanti tarifnya itu Anda bisa baca kembali di aturannya ya. Kita ke contoh ya supaya kita bisa memahami bagaimana treatment dalam akuntansi pajaknya. Nah, di sini misalkan contohnya pada tanggal 21 April 2012 di sini Pemda DKI Jakarta membeli komputer secara tunai di PT XYZ dengan harga 220 juta. Ini sudah termasuk PPN ya nilainya. Atas penghasilan tersebut, Bendahara Pemda DKI Jakarta memungut PPN dan PPh 22 seperti berikut ini ya. Kita lihat PPN sebesar 220 juta ini adalah sudah termasuk PPN sehingga 10/110 ya kan, sehingga adalah hasilnya 20 juta. Berarti PPN yang dipungut adalah 20 juta dan PPh 22-nya adalah 220 ya kali 100/110 berarti kan dikalikan 1,5% ya sama dengan 3 juta. Berarti DPP-nya ini adalah 200 juta ya. 200 juta untuk menghitung PPN berarti 200 juta dikalikan dengan 10%, 20 juta. Kemudian 200 juta dikalikan dengan 1,5%. Ketemunya adalah 3 juta. Nah, bagaimana jurnal untuk PT XYZ ya? Untuk PT XYZ di sini. PT XYZ ini adalah di sini kan posisi membeli komputer secara tunai di PT XYZ. Di PT XYZ ya. Berarti ini dari sisi PT XYZ selaku penjual. Yang membeli adalah Pemda kan ya. Nah, di sini. Berarti di sini jurnal untuk PT XYZ adalah tanggal 21 April 2012 adalah kas atau bank ya 217 juta di sini. Kemudian PPh 22 dibayar di muka sebesar 3 juta. Penjualannya adalah 200 juta ya. Kemudian PPN pemungutnya adalah 20 juta.
Jadi totalnya adalah 220. Kemudian di tanggal 1 Mei ya, ini harusnya tanggal 1 Mei ya, bukan 1 Maret ya. Ini ya, mohon maaf, ini adalah harusnya tanggal 1 Mei 2012 ya. Ini jurnalnya adalah PPN pemungut sebesar 20 juta, kas atau bank sebesar 20 juta ya. Ini tanggal 1 Mei ya. 7 Mei, mohon maaf, 7 Mei 2012 di sini. Ya. Nah, di sini terkait dengan ini ya, bahwa Bendahara Pemda DKI Jakarta wajib menyetorkan PPh 22 yang dipungut. Kan dia mengutnya 20 juta ya ini ya. Ke bank persepsi atau ke bank ya. Ke rekening kas negara, maksudnya bisa melalui e-banking dan bisa melalui ATM dan lain sebagainya. Itu paling lambat pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan SSE tentunya ya, SSE yang ditandatangani oleh Bendahara Pemda di sini. Tetapi nama dan NPWP yang ditulis adalah NPWP PT EGZ ya, karena posisinya di sini adalah Pemdanya yang memungut kan ya. Nah, nanti jadi NPWP dan namanya adalah nama PT EGZ begitu ya. Nah, contoh selanjutnya adalah masih di PPh 22. Misalkan pada tanggal 27 Juni 2012 PT Atik, salah satu pabrikan semen ini ya, menjual hasil produksinya kepada PT Ria dengan nilai sebesar 500 juta, belum termasuk PPN ya. Jika belum, berarti atas pembelian tersebut diperhitungkan ya PPN 10% sehingga 500 juta dikalikan 10% menjadi 50 juta dan PPh-nya adalah 0,25% dari 500 juta yaitu 1.250. Jadi DPP yang dipakai dalam perhitungan PPN itu harus sama dengan DPP yang digunakan dalam perhitungan PPh. Jadi kalau dasar pengenaan pajaknya adalah 500 juta ya, untuk menghitung PPh 22 pun dia juga menggunakan 500 juta. Nah, kita lihat bagaimana treatment jurnalnya dari sisi PT Ria dan juga dari sisi PT Atik. Ya. Ini PT Ria, PT Atik salah satu pabrikan semen menjual. Berarti PT Atik sebagai penjual ya. Nah, PT Ria ini sebagai pembeli, ya kan? Nah, di sini kalau kita membuat jurnalnya dari sisi PT Ria ini berarti selaku pembeli, ya kan? Berarti dari sisi PT Ria di sini itu adalah persediaan semen ya sebesar 500 juta ya ini ya persediaan, pajak masukan 50 juta, kemudian PPh 22 dibayar di muka 1.250, kemudian kas atau bank. Nah, kalau dari sisi PT Atik ini berarti selaku penjual, berarti kas atau bank ya, dari sisi penjual kan bertambah ya 500, 51, 250 itu pajak keluaran, utang PPh 22 dan penjualan. Ya, penjualan itu ya di sebelah kredit ya, seperti itu sebesar 500 juta ya ini ya, utang PPh 22 berarti 1.250, pajak keluarannya adalah 50 juta. Kenapa pajak keluaran? Karena PT Atik selaku penjual ya, berarti sebagai pajak keluarannya PT Atik. Nah, selanjutnya kita ke pajak penghasilan 23. Ini sebenarnya sudah dibahas ya terkait PPh 23 terkait dengan sewa kendaraan ya, sewa kendaraan itu sudah ada sebenarnya. Nah, kita contoh ke yang lain dari pajak penghasilan 23. Nah, di sini pada 22 Desember 2011, PT Edson membayar dividen kepada PT Diestery, salah satu pemegang sahamnya senilai 100 juta.
Nah, di sini 10% ya. Atas pembayaran dividen tersebut, PT Edson memotong PPh 23 sebesar 15% dengan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15%. Nah, di sini tentunya penghasilan yang diterima oleh PT Desteri adalah sebesar 85 juta, sedangkan PPh 23 yang dipotong sebesar 15 juta oleh PT Edson. Ya, bagaimana treatment jurnalnya di sini? Nah, kita tahu sebelumnya sebelum ke treatment jurnal terkait dengan dividen ini, itu kita bisa merujuk kepada Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 di pasal 4 ayat 3. Itu dijelaskan bahwa dividen di sini ya, pasal 17 ya, untuk penjelasan dividen ini berdasarkan Undang-Undang PPh tadi Ibu ulangi nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2C Jo PP 19 tahun 2009 Jo SE 01 PJ 03 2009. Di sini disampaikan bahwa dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri. Ya, di sini atas penghasilan berupa dividen tersebut dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif 10% dari penghasilan bruto. Nah, ini ya, kalau yang menerimanya adalah WP orang pribadi dalam negeri. Nah, saat ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, ada diinformasikan bahwa ketika di sini terkait dengan saham ya, pembagian dividen, jika pembagian dividennya ini adalah ya, di sini dividennya, atas dividen ini sahamnya ini dividennya ini, nilai dividen yang dibagikan ini akan untuk menambah saham lagi, artinya untuk tujuan penambahan saham lagi itu tidak dikenakan PPh ya, tidak dikenakan PPh atas dividen 10%. Jadi 0%. Gitu. Jadi kalau dijual kembali maksudnya si hasil dari dividen yang dia terima. Gitu. Tapi kalau misalkan peruntukan nilai dividennya ini tidak dipakai atau tidak digunakan untuk saham kembali, itu tetap dikenakan pajak 10% bersifat final. Nah, di sini terkait dengan yang dikecualikan dari objek ya. Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3, dividen yang dikecualikan dari objek PPh adalah dividen yang diterima oleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen yang dibagikan berasal dari cadangan saldo laba dan atau untuk BUMD atau BUMN kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal yang di-store. Ya, ini ya. Kita ke treatment jurnalnya yaitu kas atau bank ya, PPh 23 dibayar di muka, itu pendapatan lain-lain. Ya, kemudian PT Destri ini menerima bukti pemotongan PPh 23 dari PT Edson. Pemotongan PPh 23 tersebut oleh PT Destri akan diperhitungkan sebagai kredit pajak. Sedangkan PT Edson mencatat transaksi tersebut dengan jurnal ya. Di sini dividen, itu utang PPh 23, kemudian kas atau bank. Nah, selanjutnya terkait dengan bunga di sini, bunga yang dikenakan PPh 23 adalah bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang yang merupakan bunga antar pinjaman dari WP badan ke WP orang pribadi atau sebaliknya, serta bunga obligasi yang tidak dijual pada bursa efek. Nah, tarif PPh 23 atas bunga tersebut adalah 15% dari penghasilan bruto. Nah, pihak yang menerima penghasilan berupa bunga tersebut dapat mengkreditkan pajak
yang dibayar di muka PPh 23 ya atas bunga pada saat menghitung PPh kurang atau lebih bayar pada akhir tahun pajak. Ini terkait dengan bunga. Kemudian kita ke contoh selanjutnya yaitu royalti atau imbalan ya atas penggunaan hak ya. Di sini kita tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 36 Undang-Undang PPh tahun 2008 terkait dengan royalti di sini ya. Nanti bisa dibaca kembali ya terkait dengan ini royalti ya. Nah, kita ke contoh. Misalkan PT Akido menerima penghasilan berupa royalti dari PT Bambi sebesar 100 juta dan atas royalti itu PT Akido memungut PPN 10% dari 100 juta, berarti 10 juta kan ya dari PT Bambi dengan membuat e-faktur. Kemudian PT Bambi memotong PPh 23 sebesar 15 juta dari PT Akido dengan membuat bukti pemotongan PPh 23. Nah, kita akan membuat jurnalnya. Nah, ini ketika dari sisi PT Akido. PT Akido ini sebagai selaku penerima penghasilan. Maka kas atau bank ya di sini 95 ya. PPh 23 dibayar di muka adalah 15 juta ya. Ini adalah tarifnya adalah ini ya. Dikalikan dengan 100 juta. Ya, di sini. 15% ya. Kemudian tol pajak keluaran dan pendapatan royalti. Ya, ini 10 juta ya, dari 10% dikalikan 100 juta. Ini ya. Nah, bagaimana dari sisi tadi dari sisi PT Akido kan. Nah, sekarang dari sisi PT Bambi di sini. Ya, dari sisi PT Bambi di sini. Yaitu di tanggal 18 Oktober 2011 itu beban royalti pajak masukan ya, itu utang PPh 23 dan kas atau bank. Ya, ini dari sisi PT Bambi. Nah, kemudian terkait dengan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Ya, berbicara atas transaksi ini, kita tahu bahwa yang namanya hadiah yang objek pajak yaitu hadiah perlombaan, penghargaan dan prestasi tertentu dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa. Nah, tarif PPh 23 atas hadiah adalah sebesar 15% dari jumlah bruto. Nah, PPh 23 ini dikenakan kepada pihak yang menerima hadiah dan pajak yang dibayar di muka PPh 23 atas hadiah ini dapat menjadi kredit pajak tentunya bagi pihak penerima hadiah. Ya, ini nanti contohnya kita bisa lihat pada tanggal 6 Januari 2012 PT Margaret memiliki NPWP memberikan hadiah sebesar di sini ya, memberikan hadiah sebesar 100 juta ya, ini ya. Ini ya, mohon maaf ini, memberikan hadiah sebesar 100 juta kepada PT Matvi memiliki NPWP yang telah mempunyai prestasi dapat menjualkan produk-produknya. Atas pemberian hadiah tersebut, PT Margaret dipungut PPN sebesar 10 juta. 10 juta ini adalah 10% dikalikan dengan nilai hadiahnya. Ya, nilai hadiahnya adalah 100 juta ya, ini ya, sebesar 100 juta. Sesuai dengan faktur pajak yang diterima oleh PT Matve dan PT Matve dipotong PPh 23 sebesar 15%. Ya, 15% adalah 15 juta. Ya, 15% dikalikan dengan 100 juta. Dengan menerima bukti pemotongan PPh 23. Nah, sini di jurnal untuk PT Margaret ya. Di sini. Berarti PT Margaret ya yang memberikan hadiah. Penerimanya adalah PT Matve. Nah, di sini dari sisi PT Margaret berarti di tanggal 6 Januari ya sebagai beban hadiah ya sebesar 100 juta ya, ini nilainya mohon maaf ya, nilai soalnya adalah sebesar 100 juta, pajak masukannya adalah sebesar 10 juta ya.
di sini. Di sini itu utang PPh 23 kas atau bank ya. Kemudian tanggal 10 Februarinya adalah utang PPh 23 tu kas atau bank. Kemudian untuk jurnal untuk PT Matve di sini adalah tanggal 6 Januari 2012 berarti kas atau bank ya. PPh 23 dibayar di muka tu pajak keluaran atau pendapatan lain-lain ya, hadiah di sini ya. Seperti itu. Nah, pemotongan PPh terutang dilakukan pada bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tersebut. Penyelenggara wajib menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSE tentunya ya ke kas negara paling lambat tanggal 10 Februari 2012. Dan penyelenggara wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 23 ke Direktorat Jenderal Pajak tempat memotong terdaftar pada paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, berarti tanggal 20 Februari 2012. Nah, di sini kita ke selanjutnya di imbalan jasa. Ya, menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 huruf C, imbalan jasa yang menjadi objek PPh 23 adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, di sini untuk tarifnya sendiri adalah 2% dikalikan dengan penghasilan bruto, tidak termasuk PPN. Ya, di sini. Nah, kita ke contoh ya. PT Ramli memutuskan untuk menggunakan jasa akuntan dari KAP Rina, Rini, dan rekan. Atas penggunaan jasa tersebut, PT Ramli membayar fee sebesar 20 juta. Nah, fee ini belum termasuk PPN pada tanggal 8 Juli 2011. Nah, PPN untuk transaksi tersebut adalah 10% dikalikan dengan 20 juta. Ya, ini nilai fee-nya kan 20 juta. Berarti PPN-nya adalah 2 juta. Dan PPh 23 yang dipotong dari KAP Rina, Rini, dan rekan atas penghasilan jasa akuntan adalah tarifnya 2%. Berarti 2% dikalikan dengan 20 juta, yaitu 400.000. Nah, bagaimana jurnalnya untuk PT Ramli di sini? 8 Juli 2011 ya. Di sini berarti dari sisi PT Ramli, berarti PT Ramli ini dari sisi yang menggunakan jasa, berarti dia ada pengeluaran atas fee ya. Berarti di sini beban jasa akuntan 20 juta ya. Pajak masukan 2 juta, itu utang PPh 23 kas atau bank. Ya, kenapa di sini pajak masukan? Karena si PT Ramli ini adalah ya atas penggunaan jasa. PT Ramli membayar fee. Ya. Berarti di sini ya PT Ramli memutuskan untuk menggunakan jasa. Ya, berarti sebagai pajak masukan dia ya, yang buat fakturnya adalah dari sisi KAP-nya, KAP Rina, Rini, dan rekan. Karena KAP inilah yang menjual jasa kan ya. Berarti dia yang memungut 10%. Ya kan, 10%-nya juga dari beban jasanya kan 20 juta kan ya. Nah, berarti kalau dari sisi KAP-nya, KAP Rina, Rini, dan rekan itu sebagai pajak keluaran. Sehingga jurnalnya di sini tanggal 8 Juli 2011, kas atau banknya 95, PPh, mohon maaf ya, ini salah ya. Ini harusnya di tanggal 8 Juli, kas dan banknya tidak sebesar 95 ya. Ini tapi kas dan banknya ini adalah sebesar 21 juta 600 ya. Ini Ibu ada salah ya, ngetiknya di sini, berarti ini kita betulkan ya,
Berarti di sini adalah 21.600.000, ya kan? Kemudian PPh 23 dibayar di mukanya ini adalah 400.000 ya. 400.000 ini adalah 2% dikalikan dengan 20 juta. Ya kan? Jadi ketemunya adalah 400.000. Nah, pajak keluarannya ini adalah nilainya adalah 2 juta. Ya, ini nilai pajak keluarannya adalah 2 juta. Nah, pendapatan jasanya di sini adalah 20 juta ya. Nah, ini ya. Ini berarti kas atau banknya adalah 21.600.000, PPh 23 dibayar di muka adalah 400.000, itu pajak keluaran ya, dan pendapatan jasa. Ya, ini ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini jurnalnya. Nah, sekarang sudah betul ya. Tadi salah ketik ya. Mohon maaf ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan PPh 25. Nah, mungkin Anda semua juga sudah tahu ya apa itu PPh 25, ya kan ya. Apa itu PPh 25? Ya, PPh 25 adalah pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, di mana PPh 25 ini harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Gitu ya. Nah, di sini kita ke contoh dan bagaimana treatment untuk jurnalnya kan ya. Nah, misalkan ini di sini ketika berbicara pasal 25 itu SPT tahunan PPh badan ini ya kurang bayar misalkan masa 12 bulan ya. Ini PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan 2011 besar 50 juta. Nah, tentunya untuk menghitung itu tidak langsung dari sini, tapi kita lihat kita ada kredit pajaknya enggak, ya kan? Kredit pajak tadi bisa berupa pasal 21, ya, 22, 23, ya kan? Atau enggak 24 kalau ada kan ya. Ini contohnya, misalkan kalau ada PPh pasal 21 dan PPh 23. Misalkan 10 juta dan 15 juta. Nah, ini kita totalkan berarti menjadi jumlah kredit pajak sebesar 35. Nah, jadi kredit pajak ini sebagai pengurang pajak penghasilan kita atau sebagai pengurang PPh terutang. Sehingga 50 juta dikurangi dengan 35, PPh dibayar sendirinya adalah 15 juta. Nah, besarnya angsuran PPh 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk 2012 itu adalah ini ya, 15 juta dikalikan 1/12 ya. Ini dikalikan dengan 1/12 ya, atau 15 juta dibagi dengan 12 ya. Ini 1/12. Nah, ini ya, 1/12. Nah, 1/12 menjadi 1.250.000. Nah, kemudian bagaimana jurnalnya ya? Jurnal perusahaan pada saat pembayaran PPh 25 setiap bulannya adalah PPh 25 dibayar di muka to kas atau bank sebesar 1.250.000. Nah, di sini Ibu sudah menyampaikan mengenai materi transaksi sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, bunga, kemudian pajak dibayar di muka, ya, terkait dengan kredit pajak penghasilan. Nah, di sini coba Anda kerjakan kuisnya, kemudian nanti dikumpulkan ya, upload di Google Classroom. Nah, di sini misalkan PT Doci merupakan pedagang pengumpul hasil perkebunan yang dibudidayakan oleh masyarakat yang berada di sekitar pabriknya pada tanggal 18 Oktober 2020. Perusahaan tersebut menjual hasil perkebunan kepada PT Gia Gia yang merupakan
produsen sambal tomat dengan orientasi ekspor dan telah ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 sesuai dengan SK dari Kantor Pelayanan Pajak. Nah, nilai penjualannya adalah 500 juta. Nah, 500 juta ini belum termasuk PPN. Coba Anda hitung PPN dan PPh 23-nya berapa, kemudian Anda buat jurnal atas transaksi tersebut dari sisi PT Doci dan dari sisi PT Gia-Gia. Selamat mencoba, mudah-mudahan materi kali ini ada kebermanfaatan yang nanti kita dapatkan. Ya, tentunya memberikan keberkahan ilmu dunia dan akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan maupun kesalahan dalam penyampaian ya. Mudah-mudahan di sesi ini kita bisa lebih memahami terkait dengan akuntansi pajak. Baik, Ibu tutup. Mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.